Jangan anggap remeh kacang ini. Apakah Anda tahu bahwa tidak semua jenis kacang baik untuk kesehatan lansia? Bahkan, ada beberapa yang bisa memperburuk kondisi jantung, tekanan darah, hingga menyebabkan masalah pencernaan serius pada usia lanjut. Tapi tenang dulu, karena di sisi lain, ada juga kacang-kacangan yang luar biasa bermanfaat dan bisa memperpanjang usia sehat Anda. Di video ini, kita akan membahas tuntas 3 jenis kacang yang sebaiknya dihindari oleh lansia, serta 3 jenis kacang yang justru wajib dikonsumsi karena khasiatnya yang luar biasa untuk tubuh yang menua. Tapi sebelum itu, yuk, bayangkan ini, seorang lansia yang setiap pagi makan camilan kacang, sehat, tanpa tahu ternyata itu memperparah kolesterolnya. Hanya karena dia pikir, kacang itu sehat. Padahal, tidak semuanya cocok untuk tubuh yang menua. Nah, itulah alasan mengapa video ini sangat penting. Kita akan mengupas berdasarkan data ilmiah, dan juga akan memberikan tips praktis tentang bagaimana memilih dan mengonsumsi kacang dengan bijak. Jadi, kalau Anda ingin tahu apa saja jenis kacang yang diam-diam bisa memperpendek usia, dan mana yang bisa menyehatkan otak, jantung, hingga menurunkan risiko demensia, pastikan Anda tonton sampai habis. Tapi sebelumnya, bantu kami menyebarkan informasi penting ini. Klik tombol like dan subscribe, lalu nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan bagian selanjutnya. Di akhir video, akan ada bonus tips pola makan ringan untuk lansia agar tetap bugar setiap hari. Siap untuk menjaga kesehatan Anda atau orang tua tercinta hanya dengan tahu jenis kacang yang tepat? Mari kita mulai. Kacang pertama yang sebaiknya dihindari adalah kacang tanah. Mari kita mulai dengan jenis kacang pertama yang sebaiknya dihindari oleh para lansia, kacang tanah. Kedengarannya mengejutkan, bukan? Karena kacang tanah adalah salah satu kacang paling populer di dunia, murah, mudah didapat, dan sering disebut-sebut sebagai sumber protein nabati. Tapi tunggu dulu, ada fakta yang perlu diketahui, terutama oleh mereka yang sudah berusia lanjut. Yang pertama, kacang tanah rentan terhadap kontaminasi aflatoksin, racun alami dari jamur Aspergillus flavus. Racun ini bersifat karsinogenik dan dapat merusak hati, terutama pada sistem imun yang sudah melemah karena usia. Yang kedua, banyak produk olahan kacang tanah, seperti selai kacang atau kacang goreng dalam kemasan, memiliki kandungan garam tinggi, gula tambahan, dan minyak terhidrogenasi. Kombinasi ini sangat buruk bagi lansia dengan tekanan darah tinggi, diabetes, atau masalah jantung. Bahkan jika dikonsumsi dalam bentuk mentah, beberapa lansia mengalami gangguan pencernaan akibat kandungan lektin dan senyawa antinutrien lain dalam kacang tanah yang bisa mengiritasi usus. Tidak sedikit lansia yang mengalami alergi ringan sampai sedang terhadap kacang tanah tanpa menyadarinya, karena gejalanya bisa muncul sebagai rasa sesak ringan di dada, kulit gatal, atau gangguan pencernaan yang samar-samar, sehingga sering diabaikan. Lalu, bagaimana solusinya? Jika Anda sangat menyukai kacang tanah, ada baiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi terlebih dahulu. Pastikan sumber kacang tanah bebas jamur dan tidak dikonsumsi dalam bentuk gorengan. Tapi secara umum, lansia sebaiknya membatasi atau bahkan menghindari jenis kacang ini demi menjaga organ vital dan kualitas hidup di masa tua. Di bagian berikutnya, kita akan membahas kacang kedua yang tampaknya sehat, tetapi menyimpan bahaya tersembunyi bagi lansia. Pastikan Anda tetap menyimak. Dan kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, bantu kami menyebarkannya ke lebih banyak orang tua di luar sana. Klik tombol like, bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, dan subscribe agar tidak ketinggalan bagian berikutnya. Kacang kedua yang perlu dihindari adalah kacang mete. Jenis kacang kedua yang sebaiknya dihindari oleh para lansia adalah kacang mete. Sekilas terlihat sehat, renyah, dan kaya rasa. Banyak orang tua yang menjadikan kacang mete sebagai camilan favorit, baik digoreng, dipanggang, maupun dicampur ke dalam makanan. Tapi,
Tahukah Anda bahwa kacang mete memiliki kandungan oksalat yang tinggi? Oksalat adalah senyawa alami yang, jika berlebihan di dalam tubuh, dapat berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal. Masalah ini sangat berisiko bagi lansia, terutama yang fungsi ginjalnya sudah mulai menurun seiring usia. Selain itu, kacang mete juga cukup tinggi kalori dan lemak. Meskipun lemaknya tergolong baik, lemak tak jenuh tunggal, konsumsi berlebihan tetap dapat menyebabkan kenaikan berat badan dan memperburuk kondisi metabolik seperti sindrom metabolik atau diabetes tipe 2. Satu hal lagi yang sering terlupakan, proses pengolahan kacang mete bisa menimbulkan bahaya. Kacang mete mentah mengandung senyawa urushiol, yaitu racun yang juga ditemukan pada poison ivy. Meskipun sebagian besar kacang mete di pasaran telah melalui pemanasan untuk menghilangkan racun ini, masih ada kemungkinan residu jika prosesnya tidak sempurna, terutama pada produk kacang mete yang tidak melalui pengawasan ketat. Bagaimana jika Anda tetap ingin mengonsumsi kacang mete? Jika Anda benar-benar menyukainya, batasilah konsumsinya maksimal 5-6 butir per hari, dan pastikan hanya mengonsumsi versi yang dipanggang tanpa garam dan berasal dari sumber terpercaya. Namun, secara umum, lansia dengan masalah ginjal atau tekanan darah tinggi sebaiknya menghindarinya. Apakah orang tua Anda termasuk penggemar kacang mete? Bagikan video ini kepada mereka agar tidak terjebak dalam kebiasaan yang tampaknya sehat tapi ternyata membahayakan. Di bagian selanjutnya, kita akan mengungkap kacang ketiga yang juga tak kalah mengejutkan karena efeknya terhadap jantung dan kolesterol. Jangan lewatkan informasinya. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya Anda menjadi orang pertama yang tahu saat bagian berikutnya tayang. Kacang ketiga yang sebaiknya dihindari adalah kacang almond, dalam tanda kutip boleh dimakan asal jangan berlebihan, tapi alangkah baik kalau dihindari saja. Mungkin mengejutkan bagi banyak orang, tapi kacang almond adalah jenis kacang ketiga yang sebaiknya dibatasi, bahkan dihindari oleh sebagian lansia. Padahal, almond dikenal sebagai superfood, kaya akan vitamin E dan antioksidan. Lalu, kenapa bisa masuk daftar kacang yang sebaiknya tidak dikonsumsi lansia secara berlebihan? Jawabannya terletak pada dua hal, pencernaan dan kandungan antinutrien. Almond, meskipun sehat, memiliki kulit keras yang sulit dicerna, terutama oleh saluran pencernaan yang melemah seiring bertambahnya usia. Banyak lansia mengalami masalah seperti perut kembung, sembelit, atau bahkan reflux setelah mengonsumsi almond, apalagi jika tidak dikunyah dengan sempurna. Selain itu, almond mengandung phytic acid, sejenis antinutrien yang dapat menghambat penyerapan mineral penting seperti zat besi, kalsium, dan zinc. Semua sangat penting bagi kesehatan tulang dan sistem kekebalan tubuh lansia. Konsumsi berlebihan juga bisa berbahaya karena tingginya kadar kalori. Dalam jumlah kecil, almond memang bermanfaat. Tapi dalam porsi besar, seperti segenggam penuh setiap hari, bisa menyebabkan penambahan berat badan yang tidak diinginkan, terutama bagi lansia dengan aktivitas fisik rendah. Almond juga sering diolah dalam bentuk susu almond, granola, snack bar, dan bahkan krim makanan. Produk olahan ini seringkali mengandung gula tambahan atau pengawet, yang justru menambah risiko bagi penderita diabetes dan tekanan darah tinggi. Apakah berarti almond harus dihindari sepenuhnya? Tidak juga. Kuncinya adalah porsi dan cara konsumsi. Untuk lansia yang sehat dan tidak memiliki gangguan pencernaan, almond bisa dimakan dalam jumlah kecil, maksimal 5-6 butir per hari, dan sebaiknya direndam semalaman untuk melunakkan kulit dan mengurangi fitat. Tapi jika Anda atau orang tua Anda sering mengalami masalah lambung atau metabolisme, akan lebih bijak untuk mencari alternatif kacang lain yang lebih ramah untuk usia lanjut. Dan di bagian selanjutnya, kita akan mulai membahas kabar baiknya, jenis-jenis kacang yang justru sangat bermanfaat bagi lansia. Jadi, tetap bersama kami. Tekan like jika Anda merasa informasi ini membuka wawasan,
dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. Kacang pertama yang wajib dikonsumsi adalah kenari. Setelah membahas 3 jenis kacang yang sebaiknya dihindari, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu, kacang-kacangan terbaik untuk lansia. Dan di urutan pertama, kita punya kenari atau walnut. Walnut bukan hanya lezat, tetapi juga sangat bermanfaat untuk kesehatan otak, jantung, dan sistem kekebalan tubuh lansia. Kenapa? Pertama, walnut adalah salah satu dari sedikit kacang yang mengandung asam lemak omega-3 alpha-linolenat, ALA. Ini adalah lemak sehat yang berperan penting dalam menjaga elastisitas pembuluh darah dan menurunkan risiko penyakit jantung, salah satu penyebab kematian tertinggi pada lansia. Tidak hanya itu, omega-3 juga membantu mengurangi peradangan di seluruh tubuh dan berperan penting dalam fungsi kognitif. Artinya, konsumsi rutin walnut dapat membantu mencegah atau memperlambat penurunan daya ingat, bahkan membantu lansia yang berisiko Alzheimer. Kedua, walnut mengandung antioksidan kuat seperti ellagic acid dan polifenol lain yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Ini sangat penting dalam memperlambat proses penuaan dan mencegah berbagai penyakit degeneratif. Ketiga, walnut juga mendukung kesehatan pencernaan. Kandungan serat alaminya membantu memperlancar buang air besar dan menjaga mikrobiota usus tetap seimbang. Sangat penting bagi lansia yang sering mengalami sembelit atau gangguan pencernaan. Bagaimana cara terbaik mengonsumsinya? Anda bisa makan walnut langsung sebagai camilan, mencampurkannya ke dalam oatmeal pagi, atau menambahkannya ke salad. Untuk lansia, cukup 2-3 buah walnut utuh per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya tanpa berlebihan. Pastikan juga Anda memilih walnut tanpa tambahan garam atau gula, dan simpan dalam wadah tertutup agar tidak tengik, karena lemak sehatnya mudah teroksidasi. Sudahkah Anda atau orang tua Anda mengonsumsi walnut hari ini? Jika belum, mungkin sekarang waktunya untuk mulai memasukkannya ke dalam pola makan harian. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas kacang kedua yang juga sangat direkomendasikan untuk lansia, terutama bagi yang ingin menjaga tekanan darah tetap stabil secara alami. Jadi, jangan kemana-mana dulu ya. Klik like jika Anda merasa informasi ini penting, dan subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Kacang kedua yang wajib dikonsumsi adalah pistachio. Kita telah mengetahui bahwa walnut sangat baik untuk kesehatan jantung dan otak. Sekarang, mari kita bahas kacang kedua yang wajib dikonsumsi oleh lansia, terutama bagi mereka yang memiliki tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau sedang menjaga kadar gula darah. Jawabannya adalah pistachio. Pistachio mungkin terlihat mungil, tapi jangan tertipu oleh ukurannya. Kacang ini adalah sumber nutrisi padat energi, mengandung protein nabati, serat, antioksidan, serta berbagai vitamin dan mineral, termasuk vitamin B6, potasium, magnesium, dan zat besi. Salah satu keunggulan pistachio yang jarang diketahui adalah kemampuannya untuk menurunkan tekanan darah secara alami. Kandungan potasiumnya sangat tinggi, membantu menetralkan efek negatif natrium dalam tubuh dan menjaga detak jantung tetap stabil. Ini menjadikannya sangat bermanfaat bagi lansia yang rentan hipertensi. Selain itu, pistachio memiliki indeks glikemik rendah, yang berarti tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Bagi lansia dengan pradiabetes atau diabetes tipe 2, pistachio adalah camilan yang aman dan bahkan membantu mengatur kadar gula darah secara bertahap. Tak hanya itu, pistachio juga kaya akan antioksidan lutein dan zeaxanthin, senyawa penting untuk menjaga kesehatan mata dan mencegah degenerasi makula yang sering terjadi pada lansia. Bagaimana cara mengonsumsinya dengan aman? Pilihlah pistachio dalam cangkang dan tanpa garam. Kenapa dalam cangkang? Karena membuka cangkang satu persatu membuat kita makan lebih lambat, membantu mengontrol porsi. Sebaiknya konsumsi sekitar 28 gram, kira-kira segenggam kecil, per hari.
Itu sudah cukup untuk mendapatkan manfaat kesehatannya tanpa berlebihan kalori. Pistachio juga cocok dimakan sebagai camilan sore, ditambahkan ke dalam salad, atau bahkan sebagai taburan sup krim rendah garam. Namun, pastikan tidak membeli pistachio yang digoreng dengan minyak berlebihan atau ditaburi garam tinggi. Ini akan membalikkan manfaat sehatnya menjadi bahaya tersembunyi. Jadi, jika Anda atau orang tua Anda ingin menjaga tekanan darah tetap stabil, mengontrol gula darah, dan memperkuat penglihatan, pistachio adalah pilihan yang sangat baik untuk dikonsumsi setiap hari. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas kacang ketiga yang kaya akan selenium dan memiliki manfaat luar biasa untuk sistem kekebalan dan fungsi tiroid, terutama bagi para lansia. Jangan lupa untuk klik like jika Anda merasa terbantu, subscribe saluran ini, dan bagikan informasi ini ke grup keluarga atau komunitas lansia yang Anda kenal. Karena berbagi pengetahuan berarti menyelamatkan kesehatan. Kacang ketiga yang wajib dikonsumsi adalah Brazil nut. Kini kita sampai pada kacang ketiga yang wajib dikonsumsi oleh para lansia, terutama bagi yang ingin memperkuat sistem kekebalan tubuh dan menjaga fungsi hormon. Jawabannya adalah Brazil nut atau kacang Brasil. Mungkin tidak sepopuler almond atau mete, tapi manfaatnya sangat luar biasa, terutama karena Brazil nut adalah sumber alami terbaik dari selenium, mineral penting yang seringkali kekurangan dalam pola makan sehari-hari, terutama pada usia lanjut. Selenium berperan besar dalam mendukung fungsi tiroid, yaitu kelenjar yang mengatur metabolisme tubuh. Pada lansia, disfungsi tiroid bisa menyebabkan kelelahan, berat badan naik, bahkan gangguan konsentrasi dan mood. Brazil nut membantu menjaga hormon tiroid tetap stabil dan berfungsi optimal. Tak hanya itu, selenium juga terbukti mendukung sistem imun, membantu tubuh melawan infeksi dan mencegah inflamasi kronis. Ini sangat penting karena kekebalan tubuh lansia cenderung menurun secara alami. Dalam beberapa studi, konsumsi rutin Brazil nut terbukti membantu menurunkan kolesterol LDL jahat dan meningkatkan kolesterol HDL baik, mendukung kesehatan jantung yang lebih baik pada usia senja. Tapi ada satu hal penting yang harus diperhatikan. Kacang ini sangat tinggi kandungan selenium, sehingga cukup dikonsumsi dalam jumlah sangat kecil. Hanya 1-2 butir per hari sudah mencukupi kebutuhan harian selenium secara optimal. Mengonsumsi lebih dari itu bisa menyebabkan overdosis selenium yang dapat memicu masalah seperti rambut rontok, gangguan pencernaan, atau bahkan keracunan jika dilakukan terus-menerus. Jadi, walaupun sangat sehat, Brazil nut harus dikonsumsi dengan bijak dan dalam porsi sangat kecil. Anda bisa memakannya sebagai camilan pagi atau malam, atau dihancurkan dan ditambahkan ke dalam yogurt, oatmeal, atau smoothie. Pastikan membeli Brazil nut yang masih segar dan simpan dalam wadah kedap udara, karena kacang ini mengandung lemak tinggi yang mudah tenyik jika terkena udara. Dengan manfaat besar untuk sistem kekebalan, hormon, dan jantung, tidak diragukan lagi bahwa Brazil nut adalah kacang super bagi para lansia, asal dikonsumsi dengan takaran yang tepat. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai membahas bagaimana cara mengatur jadwal makan kacang-kacangan bagi lansia agar manfaat yang didapat maksimal dan tidak menimbulkan efek samping. Jadi, tetap bersama kami. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya, karena kita akan masuk ke strategi penting di bagian berikutnya. Cara mengatur jadwal dan porsi makan kacang untuk lansia. Setelah mengetahui jenis-jenis kacang yang sebaiknya dihindari dan yang justru sangat dianjurkan untuk lansia, pertanyaan berikutnya adalah, kapan dan seberapa banyak kacang sebaiknya dikonsumsi? Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa meskipun sehat, kacang-kacangan tetap tinggi kalori. Jadi, prinsip utama yang harus dipegang adalah porsi kecil, rutin, dan dikombinasikan dengan makanan lain. Untuk lansia, konsumsi kacang sebaiknya tidak lebih dari 30 gram per hari, yang setara dengan sekitar 3-4 walnut.
1-2 Brazil nut dan pistachio. Jangan dikonsumsi semuanya sekaligus. Anda bisa membagi porsinya sepanjang hari, misalnya, 1 jenis kacang untuk sarapan dan jenis lainnya untuk camilan sore. Berikut ini adalah contoh pola konsumsi harian kacang bagi lansia yang direkomendasikan oleh ahli gizi. Pagi hari, sarapan tambahkan walnut ke dalam oatmeal atau yogurt. Siang hari, makan siang taburkan pistachio ke dalam salad atau tumisan sayuran. Malam hari, camilan ringan konsumsi 1 Brazil nut utuh dengan segelas air hangat. Selain waktu, cara pengolahan juga sangat penting. Hindari kacang yang digoreng dengan minyak berlebih, diberi tambahan garam, gula, atau MSG. Sudah melalui pemrosesan tinggi, seperti snack kacang dalam kemasan. Sebisa mungkin, pilihlah kacang yang mentah atau dipanggang ringan tanpa tambahan apapun, lalu simpan dalam wadah tertutup agar tetap segar dan tidak teroksidasi. Jangan lupa untuk mengunyah kacang dengan perlahan dan hati-hati, karena tekstur kacang keras bisa menyulitkan sebagian lansia dengan gigi sensitif atau gigi palsu. Dan yang paling penting, sesuaikan konsumsi kacang dengan kondisi kesehatan masing-masing. Jika Anda memiliki masalah ginjal, kolesterol tinggi, atau alergi makanan tertentu, konsultasikan dulu dengan dokter atau ahli gizi sebelum membuat kacang sebagai konsumsi harian. Dengan pengaturan porsi dan waktu yang tepat, kacang-kacangan bisa menjadi bagian penting dari pola makan lansia yang seimbang dan mendukung penuaan yang sehat. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas kesalahan umum yang sering dilakukan lansia saat mengonsumsi kacang, agar Anda bisa menghindarinya dan memaksimalkan manfaat dari makanan kecil penuh gizi ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan bagikan ke grup keluarga Anda, terutama yang memiliki orang tua atau kakek nenek tercinta di rumah. Mari jaga mereka bersama. Kesalahan umum lansia saat mengonsumsi kacang. Meskipun kacang-kacangan dikenal sebagai sumber gizi yang kaya manfaat, kenyataannya masih banyak lansia, bahkan juga keluarga yang merawat mereka, yang melakukan kesalahan dalam cara konsumsi kacang, sehingga manfaatnya justru berbalik menjadi risiko. Di bagian ini, kita akan bahas 5 kesalahan paling umum yang harus dihindari agar kacang benar-benar menjadi sahabat kesehatan lansia, bukan sebaliknya. Kesalahan pertama, menganggap semua kacang itu aman tanpa melihat kondisi kesehatan pribadi. Banyak orang tua berpikir, kacang itu alami, pasti sehat. Padahal, untuk lansia dengan penyakit ginjal, tekanan darah tinggi, atau alergi makanan, beberapa kacang seperti mete atau almond bisa memperburuk kondisi. Kesalahan kedua, mengonsumsi kacang dalam bentuk olahan tinggi. Kacang yang digoreng, diberi garam berlebihan, atau dilapisi gula justru meningkatkan risiko hipertensi, diabetes, dan peradangan. Misalnya, selai kacang kemasan seringkali mengandung gula tambahan dan minyak trans. Pilihlah kacang yang dipanggang tanpa bumbu atau mentah berkualitas tinggi. Kesalahan ketiga, makan dalam jumlah berlebihan. Karena ukurannya kecil dan rasanya gurih, kacang sering dimakan tanpa sadar melebihi batas harian. Padahal, kelebihan kalori dari kacang bisa menambah berat badan dan memberi beban tambahan pada hati serta sistem metabolik lansia. Kesalahan keempat, tidak memperhatikan cara penyimpanan. Kacang mengandung lemak sehat yang mudah tenyik jika disimpan di tempat panas atau lembab. Banyak lansia menyimpan kacang dalam kantong terbuka di dapur, padahal ini bisa memicu oksidasi dan jamur. Simpanlah di wadah tertutup rapat dan tempat sejuk, atau simpan di kulkas untuk kualitas terbaik. Kesalahan kelima, mengunyah kurang sempurna. Karena struktur kacang keras, mengunyah secara tidak sempurna bisa membuat pencernaan terganggu. Ini umum terjadi pada lansia dengan gigi palsu atau masalah gigi. Solusinya, hancurkan kacang sebelum dikonsumsi atau gunakan sebagai taburan lembut di makanan. Mengetahui kesalahan-kesalahan ini sangat penting agar kita bisa memanfaatkan kacang-kacangan sebagai bagian dari pola makan seimbang lansia. Bukan hanya soal jenis kacangnya,
tapi juga soal cara konsumsi yang benar, waktu yang tepat, dan perhatian terhadap kondisi tubuh. Di bagian terakhir nanti, kita akan merangkum seluruh informasi penting dan memberikan tips praktis membuat rencana makan mingguan yang sehat dengan kacang-kacangan untuk lansia. Jika Anda merasa bagian ini membuka wawasan, klik like sebagai bentuk dukungan, dan jangan lupa subscribe supaya Anda tidak ketinggalan bagian penutup yang akan sangat bermanfaat. Rangkuman dan rencana makan sehat mingguan untuk lansia dengan kacang-kacangan. Kita sudah sampai di bagian terakhir dari video ini. Mari kita rekap singkat apa yang sudah kita pelajari, dan akhiri dengan panduan praktis berupa contoh rencana makan mingguan yang bisa langsung Anda terapkan di rumah. Kacang yang sebaiknya dihindari lansia. Kacang tanah, karena risiko aflatoksin dan iritasi usus. Kacang mete tinggi oksalat, bisa picu batu ginjal. Almond dalam jumlah besar, bisa sulit dicerna dan hambat penyerapan mineral. Kacang yang wajib dikonsumsi lansia. Walnut, kenari, kaya omega 3, baik untuk jantung dan otak. Pistachio, bantu stabilkan tekanan darah dan gula darah. Brazil nut, sumber selenium untuk tiroid dan imun. Tapi bagaimana mengatur semuanya dalam rutinitas makan sehari-hari agar manfaatnya maksimal? Berikut adalah contoh rencana makan mingguan sederhana untuk lansia dengan menyertakan kacang-kacangan. Senin, jantung sehat. Pagi, oatmeal dengan potongan walnut. Siang, sayur bayam, potongan pistachio. Malam, 1 butir Brazil nut sebelum tidur. Selasa, stabilkan gula darah. Pagi, yogurt tawar pistachio. Siang, sup bening taburan kacang kenari. Malam, buah apel, 1 butir Brazil nut. Rabu, kekuatan otak. Pagi, smoothie pisang dengan 1 sendok makan bubuk walnut. Siang, nasi merah, sayur lodeh, pistachio. Malam, Brazil nut teh herbal. Kamis, pencernaan lancar. Pagi, bubur kacang hijau walnut hancur. Siang, tumis brokoli taburan kacang. Malam, 1 Brazil nut. Jumat, imun kuat. Pagi, telur rebus pistachio. Siang, sayur bening nasi merah walnut. Malam, Brazil nut potongan pepaya. Sabtu dan Minggu bisa menjadi kombinasi bebas dari menu di atas dengan variasi kecil. Catatan penting: hindari mengombinasikan ketiga jenis kacang dalam satu waktu. Minum air putih cukup untuk membantu metabolisme. Konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter jika ada kondisi medis tertentu. Ingat, kunci kesehatan bukan pada makanan ajaib, tapi konsistensi pola makan sehat yang berkelanjutan. Dengan pengetahuan yang Anda dapat hari ini, Anda tidak hanya memperpanjang usia orang tua tercinta, tapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, klik like, share video ini ke orang-orang yang Anda sayangi, dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten edukasi lainnya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.